Bekerja di lingkungan toksik itu rasanya capek. Bukan cuma fisik tapi juga mental. Datang kerja sudah nggak semangat, pulang pun pikiran masih penuh. Yang ada di kepala cuma satu. Aku harus bertahan atau pergi ya. Lingkungan kerja yang toksik biasanya ditandai dengan hal-hal kecil tapi terus berulang. Mulai dari rekan kerja yang suka menjatuhkan, atasan yang nggak pernah menghargai usaha, sampai budaya saling menyalahkan. Lama-lama, kepercayaan diri kita ikut terkikis tanpa sadar. Banyak orang memilih bertahan karena alasan tanggung jawab. Ada keluarga yang harus dinafkahi, cicilan yang harus dibayar, dan rasa takut memulai dari nol. Bertahan terlihat seperti pilihan paling aman, walaupun hati sudah lelah. Di sisi lain ada juga yang mulai bertanya pada diri sendiri, sampai kapan aku harus seperti ini? Kalau setiap hari kita pulang dengan perasaan tertekan, mudah marah, atau kehilangan semangat hidup, itu tanda bahwa dampaknya sudah serius. Bertahan sebenarnya bukan hal yang salah selama kita masih punya kendali. Misalnya dengan membatasi diri, fokus ke tugas sendiri, tidak ikut drama kantor, dan menjaga kesehatan mental. Kadang, bertahan adalah strategi sementara sambil menyiapkan jalan keluar yang lebih baik. Namun pergi juga bukan berarti menyerah. Pergi bisa jadi bentuk keberanian untuk menyelamatkan diri. Memilih lingkungan yang lebih sehat adalah investasi jangka panjang untuk mental, karier, dan kehidupan kita secara keseluruhan. Yang perlu diingat, setiap orang punya kondisi berbeda. Apa yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok untuk kita. Yang paling penting adalah jujur pada diri sendiri dan mendengarkan apa yang benar-benar kita rasakan. Kalau kamu sedang berada di posisi ini, jangan merasa sendirian. Banyak orang di luar sana yang juga pernah ada di fase yang sama. Ambil waktu untuk berpikir, menimbang dengan tenang, dan membuat keputusan yang paling baik untuk dirimu. Karena pada akhirnya, pekerjaan itu penting, tapi kesehatan mental dan kebahagiaan hidup jauh lebih berharga. Kadang kita lupa bahwa tubuh dan pikiran selalu memberi sinyal. Susah tidur, cepat lelah, atau merasa cemas tanpa alasan jelas bisa jadi tanda bahwa lingkungan kerja sudah terlalu membebani. Jika ini dibiarkan, dampaknya bisa merembet ke kehidupan pribadi. Terlihat juga rasa bersalah saat ingin pergi. Takut dianggap tidak kuat, tidak loyal, atau gagal. Padahal, memilih pergi dari tempat yang menyakiti bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk menghargai diri sendiri. Lingkungan toksik sering membuat kita meragukan kemampuan sendiri. Padahal bisa jadi masalahnya bukan pada kita, tapi pada sistem dan budaya yang tidak sehat. Jangan sampai penilaian orang lain menghapus nilai diri yang sudah kita bangun. Sebelum mengambil keputusan besar, penting untuk menyiapkan diri. Perbarui keterampilan, rapikan CV dan perluas jaringan. Dengan persiapan yang matang, keputusan apapun akan terasa lebih ringan. Bicara dengan orang yang dipercaya juga bisa membantu. Kadang kita hanya butuh didengar tanpa dihakimi. Dari obrolan sederhana, sudut pandang baru bisa muncul dan membuka jalan yang lebih jelas. Jika masih bertahan, cobalah membuat batasan yang tegas. Kerja secukupnya, jangan bawa masalah kantor ke rumah, dan sisakan waktu untuk hal-hal yang membuat hati tenang. Keseimbangan itu penting, meski tidak selalu mudah. Ingat bahwa sincerity hanyalah satu bagian dari hidup. Jangan sampai seluruh identitas dan kebahagiaan kita bergantung pada satu tempat yang tidak menghargai keberadaan kita. Ada banyak orang yang akhirnya menemukan tempat kerja yang lebih sehat setelah berani melangkah. Awalnya memang menakutkan, tapi seringkali hasilnya sepadan dengan keberanian yang diambil. Setiap pengalaman termasuk yang pahit selalu membawa pelajaran. Lingkungan toksik bisa mengajarkan kita tentang batasan, ketegasan dan pentingnya menghargai diri sendiri. Tidak semua masalah harus dilawan dengan emosi. Kadang, keputusan paling bijak adalah melangkah pergi dengan tenang, tanpa drama dan tanpa dendam. Percayalah, hidup tidak berhenti hanya karena satu pintu tertutup. Selalu ada pintu lain yang mungkin belum terlihat, tapi siap terbuka ketika kita berani melangkah. Saat kamu merasa ragu, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku berkembang atau hanya bertahan? Jawaban jujur dari pertanyaan itu bisa menjadi penunjuk arah. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya waktu dan proses masing-masing. Fokuslah pada langkah kecil yang bisa kamu ambil hari ini. Berhenti sejenak bukan berarti mundur. Kadang, jeda dibutuhkan agar kita bisa melanjutkan perjalanan dengan arah yang lebih tepat. Apapun pilihanmu, pastikan itu membawa ketenangan. Karena bekerja seharusnya membuat kita bertumbuh, bukan perlahan-lahan menghilangkan diri kita sendiri. Ada hari-hari di mana kamu merasa kosong, seolah bekerja hanya untuk bertahan hidup tanpa makna. Rutinitas berjalan, tapi semangat perlahan menghilang. Di titik ini,
Wajar jika muncul pertanyaan tentang tujuan dan arah hidup. Lingkungan yang tidak sehat sering membuat kita menormalisasi hal-hal yang seharusnya tidak wajar. Dimarahi tanpa alasan, diremehkan, atau diperlakukan tidak adil dianggap sebagai bagian dari kerja keras. Padahal, itu bukan standar yang seharusnya diterima. Semakin lama berada di situasi seperti ini, semakin sulit membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak. Kita mulai menurunkan standar hanya demi bertahan. Ini yang perlu diwaspadai agar tidak kehilangan jati diri. Menyadari bahwa kamu layak diperlakukan dengan hormat adalah langkah awal yang penting. Tidak ada pekerjaan yang sebanding dengan hilangnya harga diri. Sekecil apapun peranmu, kamu tetap berhak dihargai. Jika kamu masih ragu untuk melangkah pergi, coba bayangkan dirimu setahun ke depan. Mereka kamu masih di tempat yang sama dengan perasaan yang sama. Atau kamu melihat dirimu tumbuh di lingkungan yang lebih sehat. Terkadang rasa takut datang bukan karena tidak mampu, tapi karena terlalu lama ditekan. Lingkungan toksik membuat kita lupa bahwa sebenarnya kita punya banyak potensi yang belum sempat berkembang. Mulailah memperlakukan diri sendiri dengan lebih baik. Istirahat cukup, makan teratur, dan meluangkan waktu untuk hal-hal sederhana yang membuatmu bahagia. Kekuatan mental dibangun dari kebiasaan kecil. Jangan remehkan dampak kata-kata negatif yang terus-menerus kamu dengar. Kata-kata itu bisa tertanam dan memengaruhi cara kamu melihat diri sendiri. Sadari lalu lepaskan perlahan. Setiap orang punya batas lelahnya masing-masing. Mengakui bahwa kamu sudah sampai di batas itu bukan hal yang memalukan. Itu justru tanda kamu peka terhadap dirimu sendiri. Jika memungkinkan, susun rencana dengan tenang. Tidak perlu terburu-buru, yang penting arahmu jelas. Langkah kecil yang konsisten jauh lebih baik daripada diam, tanpa tujuan. Ada kalanya kita perlu memilih diri sendiri, meski keputusan itu tidak dipahami semua orang. Hidup ini kamu yang menjalani, bukan mereka. Lingkungan kerja yang sehat tidak harus sempurna, tapi setidaknya memberi ruang untuk tumbuh dan belajar. Tempat di mana kesalahan diperbaiki, bukan dijadikan senjata. Jangan menunggu sampai benar-benar hancur baru mengambil keputusan. Mendahului kerusakan adalah bentuk kepedulian pada diri sendiri. Ingat, kamu bekerja untuk hidup, ini bukan hidup untuk bekerja. Jangan biarkan pekerjaan menghabiskan seluruh energimu tanpa memberi makna. Apapun langkah yang kamu ambil setelah ini, semoga itu mendekatkanmu pada versi diri yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih bahagia. Kadang keputusan terasa berat karena kita terlalu lama menahan semuanya sendirian. Memendam lelah dan kecewa membuat hati semakin sesak, setelah tidak ada ruang untuk bernapas. Padahal mengakui rasa lelah adalah bentuk kejujuran pada diri sendiri. Lingkungan toksik sering membuat kita terbiasa menunda kebahagiaan. Kita berkata pada diri sendiri, nanti saja bahagia kalau kondisi sudah membaik. Sayangnya, kondisi itu sering tidak pernah benar-benar berubah. Itu ada perbedaan besar antara berjuang dan bertahan. Berjuang memberi harapan dan arah, sementara bertahan tanpa tujuan hanya menguras energi. Penting untuk membedakan keduanya agar tidak terjebak terlalu lama. Jika kamu memilih bertahan, pastikan itu karena pilihan sadar, bukan karena rasa takut. Bertahan dengan strategi akan terasa lebih ringan dibanding bertahan karena terpaksa. Selanjutnya, kamu udah tahu untuk apa kamu masih ada di sana. Namun jika kamu memilih pergi, izinkan dirimu merasa takut. Takut itu wajar, asal tidak menghentikan langkahmu. Banyak keputusan besar lahir dari keberanian menghadapi ketidakpastian. Lingkungan kerja yang buruk bisa memengaruhi cara kita memandang dunia. Kita jadi lebih sinis, mudah curiga, dan sulit percaya pada orang lain. Ini tanda bahwa dampaknya sudah meluas, bukan hanya soal pekerjaan. Jangan biarkan satu tempat menentukan seluruh nilai hidupmu. Pekerjaan bisa berganti, tapi kesehatan mental dan karakter akan kamu bawa kemanapun. Menjaganya adalah tanggung jawab pribadi. Setiap orang punya waktunya sendiri untuk berani melangkah. Ada yang cepat, ada yang butuh proses panjang. Tidak ada yang salah dengan bergerak sesuai ritmemu. Kadang sukses perlu kehilangan sesuatu untuk menemukan hal yang lebih baik. Melepaskan bukan berarti kalah, tapi memberi ruang bagi kesempatan baru untuk masuk. Saat kamu mulai menghargai diri sendiri, keputusan-keputusan akan terasa lebih jelas. Kamu tidak lagi sekadar mencari aman, tapi mencari yang benar-benar sehat. Belajarlah dari pengalaman ini tanpa menyalahkan diri sendiri. Kamu bertahan sejauh ini karena kuat, bukan karena lemah. Sekarang tinggal memilih arah selanjutnya. Jangan takut untuk memulai lagi. Meski dari langkah kecil, setiap awal yang baru selalu diawali dengan keberanian yang sederhana. Ingat bahwa hidup terus berjalan.
dengan atau tanpa satu pekerjaan tertentu. Dunia tidak sesempit yang terlihat saat kita tertekan. Kamu berhak atas lingkungan yang menghargai usahamu, mendukung pertumbuhanmu, dan memberi rasa aman. Itu bukan tuntutan berlebihan tapi kebutuhan dasar. Semoga apapun keputusan yang kamu ambil nantinya, itu membawa kedamaian dan membuatmu merasa pulang pada dirimu sendiri. Tidak semua luka terlihat jelas, terutama luka karena lingkungan yang terus menekan. Senyum tetap terpasang, tapi di dalam hati, ada kelelahan yang sulit dijelaskan. Banyak orang yang bertahan terlalu lama karena merasa harus selalu terlihat kuat. Kadang kita butuh waktu untuk menyadari bahwa yang kita alami bukan hal sepele. Rasa tertekan setiap hari bukan bagian normal dari bekerja. Saat perasaan tidak nyaman itu terus muncul, berarti ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Lingkungan toksik sering membuat kita kehilangan suara. Pendapat tidak didengar, usaha tidak dihargai, dan keberadaan terasa tidak berarti. Perlahan kita pun mulai mengecilkan diri sendiri. Berhenti menyalahkan diri atas situasi yang tidak sehat adalah langkah penting. Tidak semua konflik muncul karena kesalahan pribadi. Ada kondisi yang memang tidak bisa diperbaiki sendirian. Jika kamu masih mencoba bertahan, carilah satu hal kecil yang bisa menjadi pegangan. Entah itu tujuan jangka pendek, tabungan yang sedang disiapkan, atau keterampilan baru yang dipelajari diam-diam. Pegangan ini bisa memberi harapan. Namun jangan memaksakan diri bertahan jika setiap hari terasa semakin berat. Mendengarkan batas diri adalah bentuk kedewasaan, bukan kelemahan. Tubuh dan pikiran tidak pernah berbohong. Jangan ada kalanya kita perlu mengubah arah, bukan karena gagal, tapi karena sudah cukup belajar. Setiap fase hidup punya akhirnya sendiri. Menutup satu bab membuka kesempatan untuk cerita yang baru. Lingkungan yang sehat akan terasa berbeda sejak awal. Ada rasa aman, ada ruang untuk berkembang, dan ada komunikasi yang lebih manusiawi. Perbedaan ini sering baru disadari setelah kita keluar dari tempat yang salah. Percayalah bahwa pengalaman pahit tidak akan sia-sia. Semua itu membentuk ketahanan dan kebijaksanaan. Dalam mengambil keputusan ke depan, kamu jadi lebih tahu apa yang layak dan apa yang tidak. Saat ragu kembali datang, ingat alasan mengapa kamu mulai mempertanyakan keadaan ini. Pertanyaan itu muncul bukan tanpa sebab. Itu adalah alarm dari dalam diri. Jangan menunggu izin dari siapapun untuk memilih bahagia. Hidupmu bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kebahagiaan adalah tanggung jawab pribadimu. Setiap langkah kecil menuju perubahan patut diapresiasi. Meski belum terlihat besar, keberanian untuk berpikir berbeda saja sudah sebuah kemajuan. Kamu tidak harus selalu tahu semua jawabannya sekarang. Yang penting kamu bergerak ke arah yang lebih sehat. Sedikit demi sedikit. Berhenti sejenak untuk bernapas juga bagian dari perjalanan. Tidak semua kemajuan harus cepat dan terlihat. Proses yang tenang seringkali lebih bertahan lama. Semoga suatu hari nanti, kamu bisa melihat ke belakang dan berterima kasih pada diri sendiri karena berani memilih yang lebih baik. Pada akhirnya, bertahan atau pergi adalah pilihan yang sangat personal. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Yang ada hanyalah keputusan yang paling sehat untuk dirimu saat ini. Dengarkan dirimu sendiri jujur pada rasa lelah. Dan hargai setiap usaha yang sudah kamu lakukan. Apapun jalan yang kamu pilih, semoga itu membawamu ke kehidupan yang lebih tenang, lingkungan yang lebih manusiawi, dan versi dirimu yang lebih utuh. Karena kamu pantas bekerja di tempat yang menghargai, bukan melukai.